Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang, saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Pepamsi pada pagi hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberi keberkahan dan juga kesehatan. Bapak Ibu sekalian, judul webinar pada pagi hari ini mengangkat tentang alternatif pengolahan air gambut. Judul yang sangat menarik sebenarnya dan cukup membuat kita penasaran seperti apakah sebenarnya alternatif yang ditawarkan. Mengingat beberapa rekan kita, teman-teman PDAM seperti di daerah Kalimantan, Sumatera sangat kesulitan untuk mengolah air gambut ini. Karena seperti kita ketahui bersama, karakteristik air gambut ini memang butuh upaya ataupun effort yang lumayan untuk mengolahnya menjadi air bersih. Beberapa karakteristiknya diantaranya warnanya yang coklat ataupun biasa kalau teman-teman itu menyebut seperti air Coca-Cola dan juga tingkat keasaman yang tinggi. Dan itu juga banyak mengandung bahan atau zat anorganik. Tentu menarik judulnya. Bagaimana sih alternatif pengolahan yang ditawarkan? Apakah alternatif ini bisa menjawab kebutuhan untuk mengolah yang lebih efisien dalam hal biaya, ataukah juga bisa untuk diterapkan dalam produksi yang skala luas, misalnya 100 atau 200 liter detik, dan apakah sama diterapkan di Sumatera ataupun di Kalimantan. Untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, bersama kita sudah hadir narasumber Pak Rayon Sasongko. Selamat pagi Pak Rayon. Selamat pagi Pak Danang dan seluruhnya. Pak Rayon ini mantan tukang ledeng juga. Beliau adalah mantan Direktur PDAM Kabupaten Boyolali ya Pak Rayon? Iya Pak. Ya, sekarang ini Pak Rayon sebagai Direktur di PT Pandanaran Bangkit. PT ini bergerak dalam bidang pengolahan air bersih, air limbah maupun persampahan. Saya kira tidak perlu berpanjang lebar, saya persilahkan Pak Rayon untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Rayon, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua peserta webinar pagi hari ini. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan bahwa pengolahan air gambut menggunakan potensi mikroorganisme terpilih ini merupakan awal dari kita untuk mengurangi penggunaan bahan kimia, yang mana dengan penggunaan bahan kimia ini menimbulkan terhadap efek lumpur yang dihasilkan, sehingga nanti itu kemudian kami melakukan beberapa percobaan dan terakhir kami sudah kita terapkan di pabrik tekstil. Kemudian kami juga sekarang kita cobakan kemarin di air bersih. Perlu kami informasikan bahwa untuk masalah air gambut itu mempunyai karakteristik seperti dalam slide kami. Mohon izin Pak Danang, slide-nya. Mau Pak Rayon yang share atau kita yang share? Boleh, dari Pak Danang juga boleh. Kami juga nyiapin. Yang karakteristik air. Dari Pak Rayon aja Pak, silakan Pak. Oke. Share, Pak. Pak, ini saya share screen, mungkin belum dibuka di sana. Hostnya Pak, tolong di... Ya, sudah Pak, silakan. Sudah kita izinkan Pak untuk share screen-nya.
Sudah kelihatan Pak ya? Sudah kelihatan. Dari awal aja Pak, dari awal. Ya, ini kita langsung pada pokok pengolahan air gambut dengan menggunakan potensi mikroorganisme terpilih. Kenapa kami sampaikan terpilih? Karena mikroorganisme ini banyak sekali yang khusus untuk mengurai kandungan organik di dalam kandungan air gambut. Ini kami sudah menemukan, sehingga itulah yang kita namakan terpilih. Kemudian kita ketahui bahwa sumber mata air ada beberapa, mungkin ini teman-teman PDM sangat familiar dan ini sudah umum. Kemudian permasalahan sumber daya air, biasa ini juga teman-teman PDM sudah mengalami juga, mulai dari pencemaran limbah, kemudian pendangkalan, penguapan, sedimentasi, kekeringan yang menggunakan baik air permukaan. Kemudian kami melihat potensi lahan gambut di Indonesia ini memiliki yang sangat luas sekali. Perkiraan dan data yang kami dapatkan antara 20 sampai 21 juta hektar. Yang mayoritas memang tersebar di Pulau Sumatera dan di Kalimantan. Sehingga kondisi ini menggugah kita untuk melakukan sebuah perhitungan untuk mencari bakteri yang terpilih untuk lahan gambut tersebut. Setelah kami melakukan inventarisasi bahwa karakteristik air lahan gambut yang ada di kita, di Indonesia khususnya, kemarin kami ngambil sampel di Sungai Masjid di daerah Dumai, Pak. Itu pH-nya antara 3 sampai 5, kemudian intensitas warna relatif kuning kecoklatan secara visual sampai hitam kemerahan. Nanti secara total kami akan mendapatkan data juga tingkat warna di sungai tersebut. Kemudian total solid suspended itu memang rendah, cuman yang paling tinggi adalah kandungan zat organiknya yang tinggi sekali. Nah, inilah yang menggugah kita. Dengan kondisi zat organik yang tinggi, otomatis kita melakukan satu metode untuk kita lawan dengan yang sifatnya organik juga, yaitu mikroorganisme. Lanjut. Kemudian setelah kami melakukan percobaan di sungai tersebut, di Sungai Masjid di Dumai, kemudian kami ada 2 pengolahan. Yang pertama membutuhkan secara biologis, kemudian secara kimiawi. Dalam hal ini kami masih tetap menggunakan sebagian untuk kimiawinya, untuk koagulan maupun flokulasinya. Karena apa? Kami di sini bakteri memecah materi organik di dalam TDS tadi untuk menjadi partikel yang bukan suspend kembali, tetapi sudah solid sehingga mudah diendapkan. Lanjut. Kemudian seperti di dalam kimia, di situ harus menaikkan pH dengan kapur tohor, kapurit. Ini teman-teman PDM saya yakin sudah sangat familiar. Karena kami juga pernah di PDAM juga. Kemudian tawas dan sebagainya ini juga sangat familiar. Kemudian dari data yang kami secara umum, sehingga kalau melakukan dosis konvensional, kami harus menambahkan tanah lempung dan sebagainya untuk yang tinggi. Sekarang sudah muncul polimer dan sebagainya. Kemudian yang utama kita sekarang masuk dalam metode biologis. Kenapa kita namakan metode biologis? Karena kita penggunaan mikroorganisme. Jadi untuk menaikkan pH, kita tetap dengan menggunakan bakteri. Untuk menaikkan pH. Menurunkan kandungan organiknya, jadi bagaimana kandungan organik di dalam air gambut tersebut harus terurai. Itu yang pertama dulu yang langkah dilakukan. Sehingga dengan terurainya partikel organik dan organik tersebut, sehingga akan mudah nanti diendapkan. Sehingga proses koagulasi, flokulasi dapat terjadi secara natural. Kemudian dari situlah akan istilahnya terbentuk vlog, yang teman-teman PDM sudah familiar di dalam bak sedimentasi. Kemudian ada zat koagulannya, sehingga setelah kami melakukan percobaan kemarin yang kita terapkan di Sungai Masjid tersebut,
penggunaan bahan kimia terjadi penghematan sekitar 70%, sehingga mengurangi biaya pengolahan. Alur proses yang kita butuhkan di dalam penambahan pre-treatment untuk bakteri ataupun untuk mikroorganisme ini adalah ada satu ekualisasi tank, di mana ekualisasi ini untuk melakukan homogenisasi atau airnya biar tercampur dengan bakteri. Ini bisa dilakukan dengan seperti dalam gambar, misalnya ada brown capturing atau intake yang prosesnya jauh, sehingga nanti proses pencampuran homogenisasi ini kita lakukan di intake, sehingga kalau kita masukkan di intake selama perjalanan di pipa transmisi, sehingga nanti masuk di dalam, kalau ada pre-sedimentasi, mungkin masuk pre-sedimentasi berikutnya, kemudian masuk proses sedimentasi, koagulasi, flokulasi, filtrasi, dan seterusnya. Jadi kami tidak akan merubah sistem yang sudah ada di dalam proses pengolahan Bapak Ibu yang dipunyai, karena secara umum kami sedikit banyak paham untuk pengolahan yang sekarang ada di seluruh PDAM. Sehingga kita membutuhkan waktu kerja bakteri untuk melakukan homogenisasi tersebut, untuk pencampuran antara air dengan bakteri. Sehingga kita berikan di dalam gambar, itu sudah kita lakukan. Next. Inilah hasil yang kita lakukan, Pak. Yang pertama kami di air gambut dengan proses yang kita lakukan. Yang pertama kita mendapatkan 1.460 PTCO. Itu air gambut yang di Dume, kemarin di Sungai Masjid itu. Kemudian setelah kita melakukan trial dengan pemecahan bakteri, itu yang di samping ini. Yang di samping, ini dari kondisi itu sudah terpecah, partikelnya sudah tidak kayak teh, sekarang sudah mereka mulai terpisah. Kemudian dari proses itulah kita berikan PAC dengan konsentrasi 130 ppm, penambahan 130 ppm, kita mendapatkan kandungan untuk warna 15 PTCO. Ini yang sudah kami lakukan, dan ini digambar di dalam slide kami, sehingga di dalam penentuan ini kami tidak tidak plug and play, namun memang untuk air ini perlakuannya sama dengan kayak dokter. Airnya kondisinya kayak apa harus dicek dulu, partikel warnanya berapa, kemudian dilakukan satu jar tes, sama dengan dilakukan kalau di lapangan harus ada jar tes juga, sehingga di situ akan kelihatan penggunaan bahan kimia. Sehingga kami bukan produk yang instan, artinya yang mana ini dipasang di sana langsung jadi. Itu saya pikir di dalam permasalahan air minum, kondisi itu tidak terjadi. Harus dilakukan sebuah analisa terhadap kualitas air baku tersebut, kandungan yang timbul di situ, kemudian baru kita menentukan yang pas di dalam konsentrasi ini apa. Demikian singkat kami nanti. Ya, Pak Rayon. Mas Danang, kami kembalikan ke panjenengan. Ya, makasih Pak Rayon atas presentasinya. Bapak Ibu sekalian, kita diskusi aja ya, ini santai saja. Mungkin teman-teman, terutama yang di daerah Sumatera maupun Kalimantan, bisa sharing pengalamannya mengolah air gambut. Dan ternyata dari paparan Pak Rayon tadi, alternatif yang ditawarkan sedikit banyak kita sudah tahu, yaitu dengan mikroorganisme terpilih ya Pak Rayon, untuk melawan zat, untuk ya Pak Rayon, untuk melawan zat organik. Ya betul Pak, betul. Untuk melawan zat organik dilakukan dengan mikroorganisme terpilih, dan ada proses presedimentasi ya, istilahnya apa tadi Pak Rayon? Jadi kami harus melakukan homogenisasi Pak. Jadi harus terjadi pencampuran antara air baku dengan bakteri kita. Sehingga itu bisa dilakukan di dalam brown capturing atau di intake. Dicampur di sana, nanti waktu perjalanan
di dalam proses pipa transmisi itu kan alirannya turbulen, Pak. Turbulensi di situ dengan kecepatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan pencampuran di sana sehingga masuk ke dalam treatment kita yang di pengolahan itu sudah homogenisasinya terjadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kita juga menyediakan 5 voucher untuk 5 pemenang yang beruntung. Nanti dipilih berdasarkan pertanyaan yang menarik. Voucher GoPay masing-masing Rp100.000. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, Pak Rayon. Mungkin kalau mau yang bertanya langsung raise hand, silahkan nanti kita open ininya, unmute mic-nya. Kita ke pertanyaan chat dulu ya, Pak Rayon. Boleh, Pak. Ini sudah ada beberapa yang bertanya. Dari PDM Banjarmasin. Nah, ini Pak Yoni. Izin tanya, cara menghilangkan warna air gambut di air hasil olahan agar air olahan tidak ada warna gambutnya lagi. Terima kasih. Silahkan, Pak Rayon. Ya, terima kasih dari Banjarmasin. Seperti kami sampaikan tadi, Pak, bahwa air ini harus diendapkan. Kandungan warna ini harus nantinya ujung akhirnya diendapkan. Kenapa selama ini kita susah untuk mengendapkan warna, walaupun harus dengan menggunakan polimer ataupun tetap bisa, tapi dengan biaya yang sangat tinggi. Makanya sebelum di dalam proses di pengolahan kimia di Bapak, itu perlu dilakukan pre-treatment. Pre-treatment itu adalah pemberian, kalau kami, pemberian mikroorganisme ini untuk memecah partikel organik yang ada di dalam warna tersebut, Pak. Karena warna tersebut itu kan sifatnya kayak teh. Mau didiemin sampai pagi pun dia nggak akan mengendap gitu loh. Tidak akan turun sendiri karena partikelnya kan sudah suspensi. Jadi sudah bukan solid. Jadi larut di dalam air tersebut. Sehingga itu perlu dipecah materi itu. Nah, pemecahan kami adalah menggunakan dengan bakteri tersebut. Karena organik kita lawan dengan organik juga. Dan alhamdulillah kemarin hasil uji coba kita sudah bisa melakukan pemecahan tersebut. Sehingga begitu masuk di pengolahan yang ada, itu diendapkannya sangat mudah karena partikelnya sudah bukan suspensi, sudah menjadi solid kembali. Itu, Pak. Pak Yoni. Begitu Pak Yoni, mungkin mau langsung bertanya Pak Yoni, silahkan. Atau mau sharing. Oke. Silakan Pak Yoni. Ya cukup Pak, terima kasih Pak. Oh cukup, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Khodir. PDM Tanah Laut, apakah semua jenis bahan kimia PAC bisa dipakai untuk air baku gambut ini, Pak? Iya, Pak. Untuk bahan kimia, untuk mengolah hasil dari proses bakteri kita, itu bisa apa aja, Pak? Maksudnya bisa pakai PAC, bisa pakai polimer, bisa pakai apa namanya, bahan koagulan yang lain gitu ya. Cuman kemarin kami uji cobanya pakai PAC. Kalau pakai PAC dengan konsentrasi air baku 1460 PTCO, satuan dari warna, itu dengan 130 ppm, pemberiannya PAC, itu bisa menghasilkan hasilnya adalah 15 PTCO. Ini yang sudah memenuhi standar air minum itu, sehingga cuman kalau menggunakan koagulan lain, bahan kimia yang lain, ada kemungkinan tidak 130 ppm, mungkin lain, sehingga ini perlu dilakukan jar tes, Pak. Dari proses pengolahan, semua proses, kalau kita melihat yang punya pengolahan treatment, mesti teman-teman punya dinamakan jar tes.
dari Yartes ini adalah untuk ngambil air baku yang sesuai nanti berapa ppm. Sehingga nanti bisa terlihat setelah kita melakukan pengolahan biologis, mikroorganisme kita masukkan, kemudian itu berjalan dari Yartes ini akan ketahuan. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Ryan. Bapak Ibu, kalau yang ingin bertanya langsung, silakan tekan raise hand, nanti kita unmute. Teman-teman yang di Kalimantan, Sumatera yang air bakunya menggunakan air gambut, monggo sharing ataupun bisa bertanya langsung, nanti kita unmute. Kita lanjut ke pertanyaan chat lagi ya Pak Ryan. Ya, Pak. Dari Pak Rahmat Sugianto. Bagaimana mengolah jenis air yang berwarna merah pekat agar vlog sedimentasi tidak terlalu cepat penuh, tiba, serta tidak ada vlog yang banyak mengambang di permukaan? Ya, terima kasih Pak Rahmat. Adanya vlog mengambang di permukaan ini berarti kan berat jenis vlog itu kurang besar. Kurang besar ini sebenarnya berarti kan ini namanya belum vlog, artinya yang terbentuk itu belum vlog. Sehingga hanya kalau vlog itu dari beberapa kondisi kemudian menggumpal menjadi satu sehingga berat jenisnya jadi besar, dia akan mengendap. Artinya ini terjadi berarti pembentukan vlog kurang sempurna, Pak. Kurang sempurna ini timbul banyak hal. Salah satunya kemungkinan hasil dari Yartes tersebut kurang atau kelebihan dari kondisi koagulannya. Nah, sekarang yang warna merah ini timbulnya karena apa, Pak? Nah, apakah itu memang karena air gambut ataukah air bahan kimia? Itu kan perlu kita lihat atau kondisinya. Mungkin bisa dispesifikkan kalau itu kondisi air gambut, seperti yang kami sampaikan tadi, itu bisa kita lakukan dengan metode pemberian bakteri tersebut, karena untuk mengurai partikel organik di dalam air tersebut. Demikian, Pak. Ya, makasih Pak Ryan. Semoga menjawab ya Pak Ahmad. Kami silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya langsung? Yang dari Sumatera, Kalimantan. Oh, ini ada nih, Pak Bangun ya. Izin bertanya Pak Dadang. Ya, silakan Pak Bangun. Nah, dari mana Pak? Dari mana Pak? PDAM Tirtamusi Palembang, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini mau bertanya Pak Ryan. Kalau air gambut, Pak, tadi kan kita menggunakan bakteri, Pak, yaitu dengan biologis. Bagaimana Pak kita menentukan, katakanlah, kalau di tawas dosis, jumlah bakteri tadi, Pak, supaya dia mampu untuk merubah atau mengolah air gambut tadi, Pak. Terus, ini kan prosesnya kontinuitas, Pak. Itu gimana, Pak? Ketersediaan bakteri tadi, Pak. Apakah memungkinkan, katakanlah, kalau di PDAM Tirtamusi, itu ada, kalau kondisi kemarau panjang, Pak, dengan debit, katakanlah, 900 LPS, berapa banyak bakterinya, Pak, yang kita gunakan untuk proses kontinu itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, ya Pak. Cuman kami sampaikan Pak Bangun, terima kasih informasinya, bahwa bakteri yang dimasukkan ini sekarang sudah masuk di dalam proses industrial, Pak. Sehingga bentuknya adalah dalam bentuk powder, serbuk, bisa juga kita bisa dalam bentuk cair, sehingga untuk luar kota kita menggunakan powder. Seperti di dalam ini kita, bahwa kandungan bakteri yang harus efektif itu adalah 14×10⁻⁶. Jadi hampir sekitar 14 juta bakteri yang terkandung di dalam mililiter itu yang nanti efektif untuk melakukan pengolahan kondisi ini. Kalau kondisi yang ada ini, Pak, seperti di dalam kimia, bahwa kita nanti diberikan dalam bentuk powder ataupun bentuk cair, kemudian dilakukan
pengenceran, kemudian akan bisa dilakukan untuk penerapan di sana. Sehingga kalau untuk kapasitas gimana pun kondisi ini, insya Allah tidak ada masalah. Karena sekarang ini kami sudah berjalan di beberapa pengolahan air limbah, juga sudah mulai meningkatkan untuk performan dari penggunaan bakteri di dalam pengurangan biaya pengolahan. Sehingga kalau untuk produksi Pak, dalam hal ini sangat terjangkau, artinya sangat terpenuhi, mengingat kami sudah melakukan dalam bentuk powder ataupun bentuk cair. Sehingga untuk beberapa luar daerah, kita menggunakan powder Pak. Sehingga powder itu dikirim seperti kayak bahan kimia, kemudian itu dicairkan, kemudian tinggal dimasukkan. Ataupun dalam bentuk bongkahan, ataupun dalam bentuk bongkahan-bongkahan besar, sehingga itu biasanya kita masukkan di dalam pengolahan di intake. Sehingga kita masukkan di intake, nanti habis kita masukkan lagi, itulah yang terjadi Pak. Sehingga untuk produksi dan sebagainya, insya Allah untuk sekian ratus liter pun sudah tidak ada masalah untuk bakteri ini. Karena bisa kita manfaatkan dalam bentuk powder, nanti tinggal dicairkan. Gitu Pak. Ada lain? Kalau dari segi ekonomis gimana Pak? Dari segi ekonomis Pak, kami sudah melakukan bahwa kami terjadi penggunaan bahan kimia akan turun 70%. Dan untuk bakteri ini dibandingkan dengan bahan kimia, biayanya kan hampir lebih dari 50% lebih murah. Sehingga dari situ Bapak bisa membayangkan kondisinya lah. Dengan penggunaan bahan kimia katakanlah 100 ton, kemudian per bulan misalnya gitu ya. Lain kita di efisiensinya kan bisa turun 70%, jadi tinggal 30 ton, dan biaya dari bakteri ini kan nggak sampai dari 50% dari biaya bahan kimia. Karena ini produk lokal bakteri di Indonesia, Pak. Itu, Pak. Itu Pak Bangun, sudah terjawab. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin nanti Pak Bangun bisa mengusulkan ke Dirteknya, Pak Ajang ya. Iya, Pak. Ada alternatif pengolahan untuk air gambut. Iya. Dan juga bisa dipakai untuk secara massal ya, berapapun liter per detik produksi yang digunakan. Tapi Pak Ryan, mungkin. Ya Pak Ryan. Tambahan mungkin Pak. Selama ini Pak, penggunaan di Palembang Pak Bangun, itu ya, berapa Pak? ppm Pak? Penggunaan pakai bahan kimia apa Pak? Tawas cair Pak. PAC? Tawas cair Pak. Tawas cair. Tawas cair. Itu berapa ppm Pak kalau kondisi penggunaannya? Sekitar 50 sampai 54 Pak. 50 sampai 54. Terus kandungan apa namanya? Warnanya, PTCO-nya berapa Pak? Nah, itu kurang tahu saya Pak, itu Pak. Orang lab itu Pak yang analisa Pak. Iya. Karena kemarin kita untuk 1460 PTCO, itu warnanya udah kayak di gambar tadi. Itu kita penggunaannya cuma 130 ppm. Yakin untuk di Palembang nggak nyampe lah, warnanya sampai pekat begitu. Ya Pak, silahkan Pak. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak Rayon, Pak Bangun atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya langsung, silahkan. Jadi Pak Rayon, penerapannya nanti itu tergantung juga karakteristik air gambut masing-masing daerah ya Pak ya? Tidak semua harus diagnosa dulu ya Pak ya? Untuk penggunaan bakterinya ini. Iya Pak, jadi metode di dalam pengolahan air minum gitu Pak ya, sebelum kita menentukan ini kan harus tahu karakteristik ataupun kandungannya apa aja di situ. Itu biasanya dengan lab. Dan teman-teman PDAM itu sudah punya data itu Pak, karena air baku mereka tiap hari kan dilakukan lab sebelum masuk treatment kan
ada Yartes, ada ini kan tahu semua lah kandungannya berapa itu tahu persis itu karena dimonitoring setiap saat di sana. Dari data itulah nanti kita pakai kandungannya berapa sih sebenarnya warna yang masuk di sana air bakunya. Kami menyampaikan kemarin ini yang ekstrim kita sampai punya 1460 PTCO. Artinya itu sudah warnanya udah kayak teh gitu, udah teh lah. Itu ya, Pak, jadi baik, perlu Pak Ryan. treatment. Ya, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung atau sharing kondisi sumber air gambutnya. Kalau tidak, kita ke pertanyaan chat lagi, Pak Ryan. Boleh, Pak. Ada Pak Agus Wahyudi dari tadi ya, sama Tirta Musi ini. Izin bertanya bagaimana efektivitas penambahan kapur tohor di skada air baku di awal proses pengolahan air minum. Karena pengalaman kami injeksi kapur di air baku sehingga warna pada air tersebut berkurang dan pengikatan alum dengan partikel di dalam air lebih optimal. Nah, ini Pak, sudah dibantu. Ya, sebenarnya kapur ini kan untuk menaikkan pH, Pak. Kapur dan sebagainya untuk menaikkan pH, sehingga dengan pH naik, kondisi itu akan bisa dilakukan pengolahan. Memang beberapa karakteristik airnya beda-beda. Sehingga untuk penggunaan kapur pun mungkin bisa efektif kalau kondisi warna itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena apapun dengan pH rendah untuk diolah menjadi pengolahan di dalam koagulasi tentunya nggak efektif, sangat tidak efektif. Karena dia butuh kondisi yang pH harus dinaikkan. Karena kalau pH asam nggak bisa untuk dilakukan ke sana. Sehingga memang penggunaan kalau di kami dengan bakteri kami ini memang otomatis menaikkan pH. Menaikkan pH kemudian merusak ataupun menguraikan partikel organik di dalam kandungan warna tersebut. Itu aja Pak. Sehingga betul kalau dikasih tohor pun dia akan bisa mengurangi. Kemudian pH-nya naik, nah, dari situ prosesnya bisa berjalan. Kemudian bahan buat dilusi. Ya, tadi Bandar Masin udah, Tanah Laut udah. Lanjut lagi mungkin Pak Gilang. Next lagi Pak Gilang. Next, itu udah semua. Nah, ini. Edi Jupriyadi. Nah, terima kasih ini Pak Edi Jupriyadi. Gambut dengan TDS di atas 500 serta pH 3. Mungkin kami diberikan data yang lebih lengkap lagi, Pak. Itu kapasitas berapa, pengolahan ada sekarang kayak apa. Karena apapun kami harus melakukan, kalau pertanyaan Pak Edi Jufriyadi ini, harus ada pre-treatment kita, yang mana di situ untuk memasukkan bakteri sebelum masuk ke pengolahan. Inilah seperti yang kami sampaikan tadi, salah satu ciri dari air gambut pH-nya sangat rendah sekali, pH 3 sampai 5. Sehingga kalau kondisi Pak Edi Jufriyadi ini bisa menggunakan bakteri kita untuk dilakukan pre-treatment di intake-nya, kemudian nanti masuk ke pengolahan dia sudah sesuai dengan di pengolahan yang ada. Itu mungkin bisa diberikan data. Pak, ya, mau nanya Pak. Sudah saya ini Pak Edi silakan langsung. Ya, Pak. Mohon maaf saya pakai HP Pak, ini enggak. Jadi enggak apa-apa. Ya, jarak intake kita itu Pak, jarak intake kita itu dengan pengolahan itu 14 kilo. 14 km Pak. Nah, kemudian kita menggunakan instalasi pengolahan air mode closed Pak, yang WKE. Cuman tidak ada pretreatment. Sehingga memang
agak susah memang untuk melihat airnya. Kemudian saat ini kita menggunakan kaolin, Pak. Kaolin, namun tidak juga memberikan hasil yang maksimal. Mungkin gitu, Pak. Pak Edi, boleh tahu dari PDM mana? Dari PDM Sampit, Pak. Sampit. Ya. Kemudian yang kedua, Pak, yang saya tanyakan, kita punya pengolahan lengkap, Pak. Tetapi memang di flokulator Pak, banyak sekali terjadi penumpukan buih memang banyak, Pak. Nah, itu apakah memang itu pengaruh dari kimianya atau memang airnya? Jadi kalau numpuk banyak, Pak, dia berwarna coklat. Nah, apakah itu pengaruh memang terjadinya karena kali kita sawitnya banyak. Dulu nggak ada, Pak. Nah, artinya memang pengaruh kimianya atau airnya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, boleh kita jawab, Pak Danang? Silakan Pak Ryan, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Edi. Untuk yang pertama, masalah penggunaan kaolin dan sebagainya. Yang jelas kami tidak akan bicara produk lain gitu ya, atau tidak etis juga. Yang pertama adalah untuk penggunaan, menurut penelitian kami juga, kalau air gambut itu kan kandungan organik, sehingga perlu kita lawankan dengan organik juga. Itu pengalaman kami begitu, sehingga akan mudah dia terurai. Kemudian penggunaan kaolin dan sebagainya, silakan aja, mesti kondisinya begitu. Cuman sekedar informasi bahwa kami sudah mencoba, bahkan bukan 500 PDCO untuk kandungan seperti tempatnya Pak Edi yang di Sampit, tapi kami sudah di 1460, Pak. 1460 kita pretreatment dengan bakteri, kemudian untuk koagulan kita menggunakan PAC, kita cobain PAC, sehingga hasilnya cuma 130 ppm. 4 per million, artinya penggunaan konsentrasi dari PAC hanya 130. Itu yang sudah terjadi. Monggo nanti bisa kita bahas lebih jauh mungkin Pak Edi kalau hal kondisi itu. Kemudian untuk buih, Pak. Buih itu ada dua hal yang di sini terjadi. Yang pertama, seperti kasus yang disampaikan tadi yang di permukaan tidak mau mengendap, itu artinya vlog itu terbentuk tidak sempurna. Tidak sempurnanya vlog itulah akhirnya timbul di permukaan yang agak berat, kemudian yang kecil sudah menjadi buih. Kondisi ini dipengaruhi memang ada dua hal, penggunaan bahan kimia dan kualitas air. Sehingga kami belum tahu di sana apakah dari hasil YARTES, Pak, sebelum dimasukkan untuk penggunaan konsentrasinya, bisa juga kelebihan, bisa juga karena kurang. Karena YARTES ini kan harus pas gitu ya. Dia tidak mau lebih, tidak mau kurang. Nah, kondisi ini kan perlu dilihat bahwa buih yang timbul biasanya karena vlog yang tidak sempurna. Vlog yang tidak sempurna timbul karena proses pencampurannya juga bisa, proses penggunaan kimia terlalu banyak juga bisa, penggunaan terlalu sedikit juga bisa, juga karena kualitas airnya. Mungkin di situ sudah penambahan fluktuasi terhadap kualitas airnya. Nah, ini didapat harusnya dari hasil YARTES. Kalau hasil YARTES-nya sudah sempurna terjadinya pencampuran itu, tentunya insya Allah tidak akan timbul sebuah buih ataupun buih ataupun di permukaan. Ini harus terjadi vlognya sempurna. Kami pengalaman, Pak, kalau buih ini, Pak, di dalam industrial limbah pabrik, kami sering sekali menemukan kondisi itu. Sebenarnya ada yang untuk menghilangkan buih. Di kimia pun juga ada. Kimia nanti disebarin bahan untuk penghilangan buih itu juga ada, dia bisa lebih kuat. Di dalam batir kami juga tersedia kondisi itu. Ada tambahan lagi kan untuk
buihnya itu Pak, nanti kalau Bapak itu nggak pas, ditambahin bahan kimia juga ada, di bakteri juga ada, sehingga untuk kondisi itu bisa teratasi lah kalau buih, lebih mudah. Gitu Pak. Ya, Pak. Ya, makasih Pak Bayon. Oke. Menjawab Pak Edi ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah, kita ke Bapak Ibu, kalau mau bertanya langsung silakan raise hand supaya pertanyaannya lebih komprehensif dan menjelaskan kondisi air bakunya dan proses yang selama ini sudah dilakukan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan jawaban yang komprehensif juga dari Pak Rayon. Kita lanjut lagi aja ya Pak ke pertanyaan chat. Ya. Tadi sudah, sampai dari sudah. Terus. Nah, ini Perumda Tasjiran Staton dan Pak Wikni Perpamsi Jatim. Bakteri jenis apa yang dipakai Pak? Apakah bakteri aman untuk kesehatan manusia dan hewan? Betul. Pak. Ya, terima kasih. Kami tunggu-tunggu ini bakteri pertanyaan ini Pak. Bakteri aman untuk kesehatan manusia atau hewan? Ya, perlu kami sampaikan Pak bahwa bakteri ini yang kita lakukan ini adalah tidak berdampak pada manusia karena dia hanya akan efektif di dalam untuk tertentu. Makanya yang sampaikan terpilih itu, bakteri itu hidupnya kan di dalam media-media tertentu, Pak. Nah, media tertentu artinya di dalam kondisi yang ada makanannya dia bisa hidup. Termasuk di sinilah kondisi warna itu organik. Kemudian kita kasih itu merupakan makanan dari bakteri kita. Sehingga kita namakan terpilih itu. Sehingga kondisi itu begitu dia sudah selesai di situ, dia tidak akan menimbulkan efek pada manusia ataupun hewan. Itu sudah kita lakukan, Pak. Sudah banyak kita uji cobakan dan alhamdulillah dari tes semuanya juga aman. Kemudian apalagi ditambah PDM sekarang kan modelnya dilakukan klorinasi gitu Pak ya. Ada penambahan klorinasi di dalam treatment terakhir sehingga itu jauh lebih aman kembali. Sehingga untuk bakteri ini apalagi kena klor dia sudah hilang. Insya Allah aman Pak, ini bakteri ini di manusia dan hewan nanti bisa dicek di dalam hasil dari uji laboratorium kandungan biologisnya kayak apa, kandungan kimianya kayak apa, nanti kan bisa dilakukan pengecekan di situ. Terima kasih Pak. Jadi walaupun masih ada sisa terkonsumsi oleh manusia itu tetap masih aman ya Pak ya? Gimana Pak? Walaupun nanti ada bakteri yang tersisa sampai dengan di pelanggan gitu, ke konsumsi sama manusia itu aman ya Pak ya? Aman Pak ini Pak. Jadi bakteri ini kerja tidak di manusia, jadi makanya kami lakukan terpilih ini hanya efektif pada lingkungannya dia Pak. Kalau dia ada organik di dalam, itu hanya kerja di situ aja. Nanti sudah masuk keluar sana, dia udah nggak bisa. Ya, makasih Pak Rayon. Ya. Ada lagi nih dari Deli ini. Ijo, Palembang. Mempengaruhi salinitas air baku penggunaan bakteri. Monggo Pak Rayon silakan diurut aja itu. Oh, bentar. Salinitas air baku. Oh, ada air lautnya. Karena selain masalah air baku yang gambut, ayo, air baku Sungai Borang. Sungai Borang itu mana, Pak? Di daerah mana ini, Pak? Palembang, Pak? Palembang ya? Palembang ya? Kalau boleh tahu, Pak, kandungan garam di situ sampai berapa, Pak? Mungkin Pak Ridoni bisa ngasih informasi, Pak. Kandungan garamnya sampai berapa, Pak? Bentar, Pak, saya admin dulu. Halo. Halo. Ya, silakan, Pak Ridoni. Ya, izin, Pak. Dari Tirta Musi Palembang. Jadi terkait air payau dan gambut, kita ini ada salah satu spam atau IPA
yang agak unik itu Pak, air bakunya. Selain memang payau dan gambut, di waktu-waktu tertentu dia tingkat salinitasnya agak tinggi Pak. Jadi ada data kita dari sumber kondisi air baku Sungai Borang. Salinitasnya di sekitar bulan Oktober ini hampir 1415 ppm ya Pak. Sedangkan browning ya, kalau warna kita biasanya nyebutnya itu browning. Browning itu di angka 20 TCU Pak. 20 TCU kalau dari warna ya. Tapi kalau salinitasnya memang sekitar range-nya itu sekitar 4 bulanan. 4 bulan dalam 1 tahun itu memang tidak terlalu lama. Makanya pertanyaan saya itu terkait penggunaan mikroorganisme terpilih ini, apakah mempengaruhi tingkat salinitas dari air baku? Ya, informasi lagi Pak, untuk pH-nya berapa Pak sekarang ini? pH, bentar Pak, ada data saya ini sekitar 6,4 Pak. Jadi kalau pH sekitar 6,4, sebenarnya salinitasnya kan berarti kan kecil kan? Sebenarnya ya. Itu ya, karena salah satu tolok ukur terjadinya penambahan atau institusi dari air laut ini karena dia asam kan Pak, mestinya kondisi air bakunya tentunya asamnya kuat. Sehingga kalau kita lihat dengan kondisi ini relatif lebih di bawah kondisi air payau ataupun air gambut kan gitu Pak. Karena keasaman air gambut seperti di teman-teman tadi di tanah laut itu kan sampai 3 kan gitu ya. Iya Pak. Itulah sehingga insya Allah kalau kondisi ini kami masih bisa ada untuk pengaruh dari bakteri mikroorganisme kita ke dalam pengolahan itu. Insya Allah masih bisa terakomodir oleh bakteri kita. Cuman seperti kami sampaikan Pak, bahwa pengolahan air minum ini tidak bisa plug and play. Jadi dimasukkan langsung jadi nggak bisa. Jadi harus tahu kualitasnya kayak apa, kondisi kayak apa, baru kita karakternya, menyesuaikan karakternya Pak ya. Betul, sehingga kayak kita sakit, dibilang kalau ada sakit apa namanya, resepnya menyesuaikan. Diabetes gitu, diabetesnya berapa, gulanya berapa, ininya berapa, kan harus masuk lab. Resepnya menyesuaikan Pak ya. Iya, kalau enggak, saya berpikir sangat tidak mungkin lah untuk mengolah air minum terus plug and play itu enggak bisa dilakukan Pak. Harus ada justifikasi ataupun analisa terhadap laboratorium terhadap kondisi air tersebut. Ini kan kami sayangkan secara umum. Cuman kalau dengan pH sekian dan kondisi ini kami tolak ukur masih bisa dijangkau oleh mikroorganisme kita untuk Sungai Borong ini tadi, Borang. Terkait gitu, Pak. Pak, terkait salinitas tadi Pak, ada pengaruhnya memang Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Salinitas itu ada pengaruhnya. Jadi kita nanti bisa kalau ada tambahan salinitas ini, makanya kami perlu data tambahan kembali untuk salinitas ini akan kita tambahan tambahan baru lagi gitu loh Pak. Tapi kalau lihat pH segitu Pak, 6,4 masih bisa Pak ya. Nah, itu enggak terlalu enggak terlalu khawatir lah. Karena kita biasa di pH 3, pH 4 gitu Pak. Ya informasinya memang Pak, informasinya saya ulangi kembali, karakter Sungai Borang untuk IPA Borang di PDAM Tirta Musi Palembang itu memang unik Pak, sangat unik malah. Di waktu-waktu tertentu dia salinitas tinggi, di waktu tertentu dia pH rendah, di waktu-waktu tertentu browning tadi masalah warna. Makanya kita ada metode namanya kita mix itu Pak. Jadi untuk sumber air baku terkait IPA Borang yang sumber air baku Borang yang bermasalah tadi, ada salah satu intake air baku lagi yang supply juga untuk IPA tersebut dari intake 1 hilir. Jadi kita mix di situ Pak. Posisinya kita mix dari IPA intake 1 hilir masuk sekitar 180 LPS, sisanya itu Sungai Borang. Itu Pak. Ya. Ya, nanti kalau saya malah penasaran ini Pak. Jadi kondisi ekstrim sama kondisi ini, saya penasaran. Saya pikir kemarin
kami diberikan tantangan teman-teman, kebetulan yang minta ini kan dari pihak PDM swasta gitu ya, salah satu investor lah, yang dia melakukan air bakunya, dia maunya itu kan gitu, dengan kondisi PTCO segitu, akhirnya sudah kita bisa lakukan itu. Sehingga kami terima kasih Pak Ridhoni, kapan-kapan kalau ini silahkan boleh, aja. boleh Pak. Kontak. Boleh. Nanti. Malahan ini ada sedikit sharing Pak. Ini kalau boleh sharing di sini Pak ya, terkait masalah terkait warna sih sebenarnya, browning Pak ya. Bukan masalah payaunya, browning. Kita sempat kejadian di salah satu IPA juga browning. Teman-teman produksi sama dari lab itu ada metodenya namanya kita kasih warna Pak, kita tambahin itu karena tingkat turbidity-nya rendah, jadi sudah repot, kita kan tersusupen tadi Pak, masalah tersusupen tadi, jadi kita mix dengan dengan lumpur malahan Pak, kita naikkan pH ini apa namanya turbidity-nya itu Pak. Jadinya di situ Pak, tekniknya betul gitu. Pak, itu udah benar Pak, karena harus ditambahkan lempung Pak. Itu Pak, sebenarnya ya? Lumpurnya lumpur lempung. Dia bisa mengikat itu Pak. Itu Pak ya. Cuman biaya lempung itu kan mahal masalahnya Pak. Lempungnya kan harganya kan mahal. Kalau di sini ya, kalau di Jawa ya, nggak tahu kalau di sana gitu ya. Itu relatif mahal dan susah untuk nyari lempung kan gitu. Misalnya clay lah. Siklus saja Pak, siklus saja kita ambil lagi dari sludge, kita masukin aja ke kaskada. Ya, bisa juga di recycle gitu. Karena dia tujuan untuk mengikat kan Pak. Betul, betul Pak. Untuk mengikat gitu loh. Betul, betul. Ya. Itulah yang sering terjadi, pengalaman kami di PDM juga, teman-teman produksi itu banyak berinovasi sendiri-sendiri kadang-kadang. Tapi terkadang dia nggak mau menulis gitu loh, sehingga kadang-kadang nggak terinformasi. Dia sebenarnya lebih tahu dia. Ya Pak Bangun juga lebih ngerti tuh Pak. Di sini ada lebih Pak tahu Bangun dia, Arianto nih Pak. Pak Bangun Arianto ini senior kita di produksi kita Pak. Pak Bangun ini Pak. Ada Pak Gunawan juga di sini. Itu master di produksi kita itu Pak. Iya. Kalau tingkat kekeruhan rendah itu lebih susah diendapkan, ditambahin aja sekalian, dikeruhkan sekalian Pak. Betul Pak. Nanti kan dia jadi ngikat. Ya memang betul Pak, itu yang dilakukan betul. Betul. Ya, kami ini kan kami ini kan memberikan untuk yang sifatnya gambut ini kan selama ini jadi permasalahan gitu loh Pak. Ya penasaran kita kemarin kan di situ. Sehingga dia banyak partikel organik di situ nih harus dipecah nih. Karena dia nggak bisa diendapkan, kalau hanya didiemin gitu dikasih ini nggak bisa diendapkan. Jadi campuran dia harus dipecah, itu aja. Ya Pak Danang. Ya, makasih Pak Rayon, Pak Ridho, makasih sharingnya. Jadi makin menarik diskusi kita. Pak Rayon nanti mungkin boleh ya sharing nomor kontaknya, mungkin teman-teman ada yang ingin tahu seperti apa bakterinya, bagaimana cara membelinya, seperti apa. Bisa di-sharing ya Pak nanti kontaknya Pak Rayon? Boleh Pak, silahkan aja di koordinasi Mas Danang sana. Ya. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya langsung, tadi saya lihat ada yang raise hand. Ini ada ibu-ibu nih, Bu Rita Herawati. Bentar. Sudah saya unmute Bu Rita, silakan langsung saja kalau mau. Bu Rita? Oh, keluar. Oke, balik lagi ke pertanyaan chat aja. Tolong dibantu Pak Gilang, listnya. Ya. Ini dari Tirta Beni. Mohon izin bertanya Pak. Campurkan ke air baku, apakah bakterinya akan habis begitu saja atau ada efek ke manusia atau lainnya jika bakteri masih ada di air yang sudah jadi? Mungkin tadi sudah terjawab Pak ya, yang Pak Sembiring Tirta Deli ini. Kemudian Pak Rahmat Sugianto, apakah penerapan bisa dilangsung di bak sedimentasi Pak? Soalnya di salah satu bak reservoir kami belum ada IPA-nya. Terima kasih. Ya, coba kami sampaikan Pak. Sebenarnya proses kita ini justru dilakukan sebelum bak sedimentasi, Pak. Sebelum bak sedimentasi. Kami hanya perlu pencampuran homogenisasi. Jadi pencampuran sehingga itu nanti bisa di bak sedimentasi sudah terendapkan gitu loh, Pak.
Makanya kami pemberian ini lebih condong di intake atau di brown capturing. Sehingga nanti begitu perjalanan dia sampai di pengolahan kita, pengolahan yang ada itu sudah tercampur air sama bakteri. Nah, terjadi pencampuran itulah yang menimbulkan efisiensi atau efektivitas dari penggunaan bakteri terhadap pengendapan nanti yang ada. Itu Pak, sehingga tidak dicampur di bak sedimentasi, bisa juga disedimentasi namun diprasedimentasi. Sehingga nanti sebelum dilakukan kimia, kita pecah dulu itu kandungan organik di dalam air gambut itu, kita pecah dulu, sehingga dia bentuknya tidak suspensi, dia udah pecah, udah keluar dari airnya, sehingga nanti diberikan koagulan, flokulasi mengendap di sedimentasi maupun flokulasi, itu sudah gampang, vlognya udah besar gitu loh Pak. Sehingga tidak disedimentasi yang kita lakukan. Jadi sebelum terjadi proses sedimentasi ataupun sebelum pemberian koagulasi di situ. Nah, nanti diproses di sana jadi lebih efisien penggunaannya. Itu Pak tadi pertanyaan tadi. Ya, makasih Pak Rayon. Pak Dana. Ya, ini saya yang mau bertanya langsung nih. Ya, persilakan nih. Ada namanya Huawei Nova. Silakan Pak. Ya Pak, silakan. Oh, belum ya, belum. Balik lagi aja Kak. Jadi pemberian bakteri ini treatment tambahan ya Pak ya? Macam treatment tambahan sebelum proses sedimentasi ya Pak? Jadi lebih tepatnya sebenarnya pre-treatment Pak. Pre-treatment ya? Sebelum di pengolahan. Sebelum di pengolahan. Nah, ini bisa dilakukan, pemberian ini kalau tanpa menambah bak baru lagi, dimasukkan di bangunan penangkap. Teman-teman kan biasanya penggunaan permukaan kan sungai Pak. Jarak dari sungai ke pengolahan itu kan pakai pipa transmisi nih. Nah, selama perjalanan dari bangunan penangkap air di sumber ataupun di sungai, itu terbawa ke bangunan pengolahan, itu kan ada namanya pipa transmisi. Nah, begitu kita masukkan di bangunan penangkap, otomatis nanti air dan bakteri itu tercampur di dalam jaringan pipa transmisi, Pak. Nah, di dalam pipa transmisi biasanya kecepatannya kan tinggi. Nah, dengan kecepatan tinggi itu alirannya kan turbulen, Pak. Campur gitu loh, tidak seperti disedimentasi kan alirannya kan laminer. Pelan gitu. Nah, terjadilah pencampuran di sana. Sehingga kalau alternatif di situ kami biasanya akan menambahkan, kalau itu belum efektif, menambahkan di tempat pemberian flokulasi, koagulasi itu. Di sana ada pemberian penggunaan bahan kimia kan. Nah, sebelum proses sedimentasi koagulasi itu ada pemberian bahan kimia. Sehingga disitulah terjadi alirannya sama, di situ juga turbulensi juga. Sehingga pencampuran bahan kimia dengan air itu jadi efektif di situ. Nah, kalau itu kita tambahkan di situ juga bisa. Kalau biar kami lebih panjang lagi waktu tinggal bakteri, kita masukkan di bangunan penangkap air. Sehingga nanti ada perjalanan dia ke pengolahan, disitulah terjadi pencampuran di dalam pipa transmisi itu, Pak. Jadi nggak perlu nambah bangunan bak baru. Oh, baik. Terima kasih Pak Rayon penjelasannya. Kita ke pertanyaan chat lagi aja Pak, karena nggak ada yang bertanya langsung. Mohon dibantu Pak Gilang yang pertanyaan chat. Share screen-nya. Monggo Pak Rayon, ada Pak Hendrawan dan Bu Rita Herawati. Oh iya. Selain menggunakan bakteri berbentuk powder, apakah penggunaan lumpur bisa dilakukan
di SCADA supaya air gambut seperti air teh bercampur dengan air lumpur untuk mengurangi warna. Ya, kalau penggunaan lumpur, kalau kami merekomendasikan sebenarnya yang lebih efisien adalah clay, lebih clay ya Pak ya. Clay itu bisa mengikat itu. Tapi sampai sejauh mana efisiensinya sebenarnya semuanya itu untuk mengikat. Cuman kalau kami harus diurai kandungan gambut itu, kandungan organik di dalam air itu harus terurai dulu, harus dipisahkan dengan air dulu. Kalau ini kan dia diikat dengan gambut. Yang jelas kalau efektivitasnya lebih efektif kalau kita dilakukan pemecahan struktur dari kandungan organik itu. Kalau ini kan nanti kalau pakai lumpur juga bisa, cuman sampai sejauh mana efisiensinya kami belum bisa belum bisa menyampaikan kalau lumpur itu. Yang jelas kalau dia kan hanya sifatnya mengikat Pak, kalau lumpur itu. Mengikat itu diikat dengan lumpur supaya nanti bisa diendapkan. Kalau kami memecah kandungan organik itu supaya dia tidak nempel di air, supaya dia bisa lepas dengan air sehingga mudah diendapkan. Sehingga dengan hal yang berbeda kondisi itu. Cuman yang dari kami sudah efektivitas dan efisiensinya sudah kita lakukan terbukti. Kalau lumpur saya nggak tahu, cuman yang jelas dia bisa. Salah satu solusinya pakai lumpur. Yang kedua dari Bu Rita Herawati, bagaimana pada saat kondisi warna yang tidak terurai, diikuti kondisi DO-nya rendah, apakah bakteri tersebut tetap efektif digunakan? Oke, ya. Seperti kami sampaikan bahwa bakteri kita ini salah satunya kan, salah satu kelebihan mungkin bisa kami informasikan, itu adalah bisa sampai kalau panas sampai 90 derajat kalau panas. Kemudian untuk DO itu sampai kondisi yang ekstrim pun kemarin itu kecil sekali DO kita itu juga masih bisa efektif. Sehingga ini disampaikan Ibu Rita tadi, efektifnya kita masih bisa bekerja dengan kondisi DO kecil. Karena dengan bakteri ini dia sudah terpilih, ini sudah di booster, artinya kita sudah membuat bakteri ini supaya dia tahan terhadap situasi. Jadi mohon maaf bahwa bakteri ini tidak bakteri yang mentah begitu saja, tapi sudah dilakukan booster dengan terkondisi, dengan kondisi gimana pun. Cuman memang perlu data, seperti kami sampaikan tadi, bahwa perlu data yang akurat dari kondisi karakteristik air tersebut. Gitu, Bu Rita Herawati, kami sampaikan. Ya, Pak Danang. Ya, makasih Pak Ryan. Saya kira terjawab ya Bu Rita Herawati. Silakan kalau ada lagi seperti itu yang ingin bertanya langsung, kita persilahkan. Mungkin sudah sharing bagaimana kondisi pengolahan air gambut di PDAM-nya. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi pertanyaan chat, Pak. Kita masih ada waktu. Dari Eko Yudi Pratama, bagaimana bila mengatasi sumber air baku yang pH rendah bercampur limbah rumah tangga? Apakah masih tetap menggunakan bakteri atau ada cara yang lain? Mohon maaf, Pak Danang, diulangin. Ya? Mungkin bisa ditulis. Chatnya bisa ditampilin, Pak. Bentar. Teman-teman panitia minta bantuannya. Ya. Pak Eko Yudi Pratama, bagaimana bilang ada sumber air baku yang pH rendah bercampur limbah rumah tangga. Apakah masih menggunakan bakteri atau ada cara lain? Oke. Terima kasih Pak Eko Yudi Pratama. Prinsip dasar dari pengolahan air adalah sebenarnya mengolah partikel-partikel yang diendapkan. Ini teknologi kita di Indonesia, kemudian disaring, di filter. Itu salah satu teorinya di situ.
Sehingga air baku yang rendah, pH rendah, oke, itu udah memang di ini kita gitu ya. Bisa kita lakukan. Kemudian limbah rumah tangga. Sehingga kami berkeyakinan bahwa dengan penggunaan bakteri ini, limbah rumah tangga ini kan sifatnya organik juga. Ataupun dengan kondisi yang ada sekarang. Makanya tadi kami sampaikan bahwa kami ini tidak hanya mengolah di air bersih yang sekarang berjalan, cuman kami mengolah juga di air limbah untuk pabrik tekstil. Sehingga kalau dengan kondisi ada limbah rumah tangga pun, insya Allah kami bisa mengatasi kondisi itu. Dan itu sudah dipakai di limbah tekstil di Bandung, hampir 30-40% kita sudah menggunakan bakteri kita. Sehingga dari Pak Eko tadi bisa Pak untuk limbah rumah tangga juga bisa kita lakukan. Kalau pH rendah memang tujuan kita. Gitu Pak Danang. Makasih Pak Rayon. Kita masih ada waktu ya, sampai jam 10:30 ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, kami persilakan. Masih ada lagi ya? Ya ini Pak dari Desi Pak ya, Pak Dedi. Silakan Pak Rayon. Ya, yang Bu Desi, Pak Desi Terta Deli. Salah satu cara untuk mengolah warna yaitu dengan penggunaan karbon aktif. Jenis karbon aktif apa yang bisa digunakan pada pengolahan air gambut dan bagaimana cara menentukan konsentrasinya. Terima kasih Ibu atau Bapak Desi. Penggunaan karbon aktif ini dilakukan dengan cara ada dua. Jadi karbon aktif yang sering dipakai banyak sekali gitu ya. Seperti dia adsorpsi sama absorpsi. Jadi ada yang diserap, ada yang disaring lah gitulah, kurang lebih di situ. Sehingga penggunaan karbon aktif ini biasanya dilakukan dipasang di filtrasi. Di filter itu, di proses filtrasi kita sudah mempunyai ada yang karbon aktif di situ, bisa diganti dengan tambahan karbon aktif. Biasanya dan bagaimana cara menentukan konsentrasinya. Konsentrasi karbon aktif ataupun konsentrasi airnya, maksudnya gimana ini ya? Mungkin Bu Desi bisa dipertegas. Yang jelas, efisiensi penurunan warna dengan menggunakan karbon aktif kami tidak melakukan penelitian di sana. Jadi kami belum tahu efisiensi sejauh mana gitu ya. Cuman kalau konsentrasi bisa diukur konsentrasi airnya. Maksudnya itu yang kami juga tidak melakukan penelitian untuk karbon aktif dipakai untuk penurunan warna. Karena prinsip kami adalah warna ini harus diendapkan ataupun harus dipisahkan dari air yang ada. Sehingga jangan sampai kayak teh. Artinya merubah dari partikel suspensi menjadi partikel solid. Saya yakin dengan kondisi karbon aktif pun, itu membutuhkan waktu ataupun proses yang tidak sederhana itu. Karena kalau warna itu belum dipecah kondisi strukturnya dari suspensi menjadi solid, itu mau diserap maupun disaring akan kesulitan, Pak. Bu. Sehingga kalau kami mengobatinya harus secara total. Jadi harus dipecah dulu kandungan organik warna di dalam air itu dari kondisi suspensi menjadi solid. Jadi kondisi yang tercampur secara sempurna, dia harus menjadi terpisah gitu. Partikelnya harus lebih besar daripada kondisi suspensi. Itu yang kita lakukan. Sehingga kalau itu dilakukan penyaringan ataupun penyerapan, adsorpsi penyerapan di permukaan, itu saya belum bisa lebih paham gitu ya. Karena dalam waktu sebentar itu juga harus dirubah lagi. Karbon aktifnya harus diaktifkan kembali. Kalau sudah tidak efisien harus diaktifkan kembali karbon itu. Mungkin dengan ditambah HCl ataupun asam-asam kuat itu untuk menaikkan
efisiensi dari karbon aktif itu. Nah, itulah yang kami tidak melakukan ke sana. Yang jelas kalau kami intinya adalah harus dirubah struktur dari kandungan organik di dalam air tersebut, sehingga itu harus pecah, dia harus jangan kayak teh gitu, dia harus mulai dipisah gitu. Nah itu Pak, sehingga metode itu beda dengan metode kita. Itu Pak Danang, makasih. Ya, makasih Pak Ryan. Maka masih ada lagi pertanyaan, ini ada yang raise nih. Kita masih punya banyak waktu. Teman-teman panitia, tolong yang raise bisa di-unmute mungkin. Pak Kodir, Pak, itu Pak. Pak Danang, Pak Kodir, mau bicara Pak Kodir. Itu, Pak. Pak Kodir. Pak Kodir ya. Silakan Pak Kodir. Pak Kodir dulu Pak, bangun ya. Pak Kodir dulu, Pak Kodir dulu. Silakan Pak Kodir. Untuk IPA-nya ini Pak, apakah sama seperti IPA biasanya Pak? Apa menggunakan IPA khusus Pak? Bisa diperjelas Pak Kodir? IPA? Iya. Oh IPA ya? IPA-nya IPA konsep lengkap atau IPA konvensional itu ya mungkin Pak ya? Iya. Apakah ada IPA khusus? Iya. Enggak Pak, kami di sini sebenarnya sifatnya pre-treatment. Pengolahan sebelum sebelum masuk ke pengolahan. Sehingga kami tidak bicara mau pengolahannya kayak apa, asal pengolahan sekarang udah efisien gitu lah, udah bisa mengendapkan, udah bisa itu, kami nggak ada masalah, tidak perlu IPA khusus. Hanya perlu kami di sini yang prinsip dasar adalah kami perlu tempat ataupun satu area ataupun satu sistem untuk mencampurkan bakteri kita ke dalam air baku. Prinsipnya itu. Sehingga kami memberikan solusi yang pertama, misalnya ada di dalam pipa brown capturing atau intake, kita masukkan di intake sehingga dia tercampur di dalam pipa, transmisi, masuk ke pengolahan sudah tercampur. Atau misalnya dia PDM punya pengolahan pra-treatmentnya ada di sana. Atau tempat lain yang misalnya ada bangunan sebelum masuk ke pengolahan sempurna, maksudnya ada pre-treatment atau di pipa transmisi, itu salah satu yang mau kita pakai. Sehingga kami tidak perlu IPA khusus, asal IPA Bapak itu sudah berjalan sekarang ini normal gitu loh Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak Kodir. Silakan Pak Kodir, terjawab ya. Ya ini Pak Bangun masih penasaran sih, Pak Ryan. Ya Pak. Mau bertanya Pak Ryan, apakah bakteri tadi Pak bisa langsung dicampur sama koagulan Pak untuk injeksinya? Karena kalau di PDM kami Pak, khususnya di tempat kita, itu jarak intake ke pengolahan kita itu Pak 13 kilo. Tentu kalau kita injeksi di transmisi nanti ada endapan Pak, karena terlalu jauh Pak. Ya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Perlu kami informasikan Pak, bahwa untuk di dalam aliran pipa transmisi, tentunya kecepatan di sana kan tinggi nih Pak. Saya kan tinggi sekali. Sehingga kalau endapan yang timbul, insya Allah tidak akan timbul di sana. Karena alirannya di sana turbulen kan gitu Pak. Saya nggak tahu beda tingginya berapa antara intake sampai di pengolahan, mungkin nanti bisa kita cek. Itu. Yang kedua nanti bisa kita lakukan pengolahan di koagulasi sistem Bapak, di pencampuran di situ juga memungkinkan. Kami prinsipnya gini Pak, kami butuh terjadi pencampuran
antara air dengan bakteri ini gimana caranya supaya itu bisa tercampur sehingga dia akan efisien bermain di situ gitu loh. Itu aja sebenarnya. Cuman kalau di transmisi, saya yakin transmisi itu biasanya pipanya besar, kemudian dia medannya itu biasanya beda tingginya tinggi. Kalau toh beda tingginya rendah, mesti dilakukan pemompaan. Kalau terjadi pemompaan, artinya kecepatan di sana juga tinggi. Dengan kecepatan tinggi, tentunya sedimen yang timbul di dalam pipa transmisi harusnya tidak terjadi karena dia kecepatannya tinggi. Nah, itu perlu estimasi. Yang jelas, kalau Bapak punya sistem yang ada itu misalnya ada di pencampuran bisa dilakukan di sana, ya kita bisa lakukan di sana. Cuman kami kan butuh waktu untuk memecah organik itu kan butuh waktu gitu loh Pak ya. Butuh waktu untuk memecah itu bakteri itu. Jadi tidak langsung, sehingga kalau perjalanan itu dia campur sampai ke sana udah selesai pemecahannya itu. Mungkin itu Pak Bangun. Terima kasih. Silakan Pak Danang. Ya, makasih. Ujung Pak. Sampai Huawei Nova 21. Iya. Ini masih belum puas nih Pak. Artinya Pak Ryan, koagulan tadi katakanlah alum sulfat atau tawas tadi kalau bercampur sama bakteri tidak ada masalah Pak ya? Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, makasih Pak Bangun. Sudah puas kayaknya ya. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Yang ujung Pak, Novai. Sudah saya minta, sudah unmute tapi enggak di ini Pak. Masih ada lagi kah Bapak Ibu pertanyaan atau mau yang sharing? Kalau sudah tidak ada lagi Pak Rayon, mungkin kita akhiri sampai sini ya Pak Rayon. Gimana Pak? Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini bisa kita sudahi saja webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum nanti Pak Rayon menyampaikan poin-poin penting terkait alternatif pengolahan air gambut ini, kita ini dulu Pak, kita pilih 5 orang pemenang dulu, karena kita menyediakan voucher bisa GoPay atau OPPO masing-masing Rp100.000. Saya sudah punya 2 tadi, ada yang aktif bertanya, ada Pak Bangun yang pertama, yang kedua ada Pak Edi dari Kota Sampit, dari Sampit tadi, Pak Edi Jupriadi. Kita pilih 3 lagi Pak Rayon. Ibu-ibu Pak, kasih kesempatan Pak. Oh ya, ibu-ibu tadi ada ya. Ibunya. Tadi Bu Rita Herawati. Pak Gilang mohon di share screen lagi pertanyaannya, biar kita pilih pemenangnya untuk kuis kita. Jadi kita sudah ada 3. Pak Bangun Arianto dari PDM Palembang, Pak Edi Jupriadi dari PDM Sampit, Bu Rita Herawati, dari mana ini Bu Rita? Nanti kita cari tahu di pendaftarannya. Kemudian 2 lagi, monggo Pak Rayon dipilih nih pertanyaan yang menarik mungkin. Yang dari itu tadi Pak, yang membahayakan manusia apa tidak itu Pak? Membahayakan manusia, tolong di yang sebelumnya, Pak Gilang, pertanyaan sebelumnya. Membahayakan manusia. Oke, nanti kita cari ya Pak ya. Satu lagi berarti Pak. Jadi sudah ada tadi Pak Bangun, Pak Edi, Bu Rita, kemudian tadi Pak Wigio kayaknya dari Jawa Timur yang membahayakan manusia. Satu lagi. Pak Gilang, pertanyaan sebelumnya mohon bisa di-share biar kita tahu. Nah, ini. Pak Ahmad Sugianto mungkin ya Pak ya. Nah, ya, Pak Pak. Musnion.
Pak Rahmat Sugianto ini ya. Boleh, Pak. Ya, jadi kita udah dapat 5 pemenang. Nanti masing-masing mendapatkan voucher Bukpai ataupun open nanti kita transfer sebesar Rp100.000. Ada Pak Bangun, Pak Edi, Surita, Pak Rahmat, dan Pak Wisnyo tadi. Baik, Pak Rayon, mungkin bisa disampaikan poin-poin penting ataupun beberapa hal yang harus diperhatikan buat teman-teman PDAM terkait dengan alternatif mikroorganisme terpilih ini ya Pak, untuk mengolah air gambut. Silakan Pak Rayon. Ya, terima kasih Pak. Kami hanya menyampaikan beberapa poin aja. Yang pertama, di dalam pengolahan, mari kita untuk melakukan pengolahan yang secara mendasar, artinya penyelesaian secara total. Tidak yang sifatnya sementara, Pak. Sehingga kita harus tahu dasar-dasar dari kandungan ataupun filosofi dari air tersebut. Contoh kalau air gambut, tentunya di situ banyak partikel organiknya, sehingga harus itu yang kita rubah. Tidak kita melakukan sesuatu. Jadi kalau kita melakukan secara struktural di dalam bentuk filosofinya, di dalam karakter organiknya itu yang kita pecah, tentunya nanti akan mudah untuk penyelesaian ke depan. Yang kedua, sekarang kita bicara untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan kita. Kami pahamlah teman-teman PDAM sangat bergantung pada alam. Sehingga tentunya kita punya beban moral juga terhadap alam. Kita sudah diberikan airnya, masa kita masih mencemari dengan kimia ataupun bahan-bahan berbahaya untuk lumpur yang dihasilkan dari proses air tersebut. Tentunya itu menjadi pertimbangan. Yang ketiga, bicara efisiensi, tentunya teman-teman PDAM sudah tahu, dan saya sangat yakin sekali mungkin di luar kepala biaya pengolahan kita untuk air gambut ini sangat besar sekali. Apalagi tadi ada yang pakai kolin dan sebagainya, ada kation, anion dan sebagainya. Itu tentunya akan mempengaruhi terhadap biaya pengolahan. Kalau biaya pengolahan kita tinggi, tentunya harga jual air kita juga tentunya harus dinaikkan. Padahal kami tahu untuk menaikkan tarif air harus sedikit banyak bersitegang dengan DPRD, dengan Bupati, Wali Kota, dan sebagainya. Sehingga mari kita sama-sama, insya Allah kami membantu dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita punyai, untuk melakukan efisiensi terhadap pengolahan air minum. Demikian Pak Danang, untuk semuanya aja, kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Selanjutnya kami serahkan kembali ke Pak Danang. Terima kasih Pak Danang. Ya, makasih Pak Rayon. Saya kira beberapa poin dan juga kesimpulan dari Pak Rayon tadi menutup acara webinar Propamsi pada pagi hari ini. Nomor kontak Pak Rayon sudah saya kasih di kolom chat. Silahkan kalau ingin menghubungi atau berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan alternatif pengolahan air menggunakan mikroorganisme terpilih. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada kekurangan. Sampai jumpa di acara webinar Propamsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.